Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Aliran-aliran Pemikiran Hukum Islam dan Sebab-sebab Timbulnya Aliran. Untuk mempersingkat waktu, saya atas nama Adriani selaku pemateri pertama akan memaparkan materi. Jadi aliran pemikiran hukum Islam terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada aliran teologi. Teologi merupakan ilmu yang membahas mengenai ketuhanan dan segala hal yang menyangkut nilai-nilai ketuhanan. Dalam ranah Islam mendefinisikan teologi Islam sebagai ilmu kalam atau ilmu yang membahas mengenai wujud Tuhan, sifat-sifat yang ada padanya, sifat-sifat yang tidak boleh ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya. Teori ini mengikuti pemikiran hukum Islam konvensional. Aliran kalam ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada Khawarij. Jadi Khawarij merupakan aliran kalam yang bermula dari sebuah kekuatan politik, yang mana setelah mereka kembali dari perang Siffin yang dimenangkan oleh Muawiyah dengan jalan berpura-pura damai, mereka disebut sebagai Khawarij atau orang-orang yang berangkat karena mereka telah meninggalkan pasukan Ali. Konsep utama dari aliran ini adalah, yang pertama, mereka beranggapan bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir. Yang kedua, orang yang terlibat dalam perang Jamal, yaitu perang antara Ali dan Aisyah dan pelaku arbitrase antara Ali dan Muawiyah dihakimi sebagai kafir. Yang ketiga, menurut mereka, khalifah tidak harus dari keturunan Nabi. Yang kedua ada aliran Murji'ah. Berbanding terbalik dengan aliran Khawarij tadi, menurut aliran Murji'ah ini, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak langsung dihakimi sebagai kafir. Konsep utama dari aliran ini adalah, yang pertama, deklarasi Islamnya sudah cukup dan mereka tidak diharuskan menunjukkan agamanya melalui perbuatan. Yang kedua, selama seorang muslim meyakini dua kalimat syahadat, apabila ia melakukan dosa besar, maka ia tidak langsung dihakimi sebagai kafir, dan hukumannya akan ditangguhkan di akhirat kelak, dan hanya Allah yang berhak untuk menghukum. Selanjutnya, aliran Ahlul Sunnah wal Jamaah. Aliran ini dalam menyampaikan pendapatnya, mereka berpegang teguh kepada pendapat para sahabat yang diturunkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aliran ini juga disebut sebagai aliran ahli hadis. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Yang ketiga, aliran Qadariyah. Menurut aliran ini, manusia tidak dianggap sebagai makhluk yang harus tunduk kepada qada dan qadar Tuhan. Sebaliknya, mereka justru dipandang memiliki kudrat untuk melakukan apa yang mereka suka. Yang keempat, aliran Jabariyah. Aliran ini menjunjung tinggi keyakinan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan dan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Manusia dipandang sebagai makhluk yang sangat lemah dan tidak berdaya, sehingga mereka harus tunduk kepada kekuasaan Tuhan. Selanjutnya, aliran Mu'tazilah. Aliran ini sering disebut sebagai rasionalis Islam karena mereka lebih sering menggunakan nalar atau akal dalam perdebatan atau menyimpulkan pendapatnya. Aliran Mutakallim pertumbuhannya meliputi teks fikih dari Hanafiyah dan Mutakallimin digabungkan. Menulis aliran gabungan usul fikih melibatkan penetapan relevansi atau aturan terkait dengan hukum fikih yang dibahas oleh imam dan diluaskan dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya, sehingga teknik fuqaha dan metode mutakallim ini dipadukan menjadi satu pendekatan. Strategi yang digunakan untuk membangun kedua aliran tersebut adalah mereka fokus pada prinsip-prinsip ushuliyah atau mengedepankan pembenaran untuk mazhab Hanafiyah adalah mazhab fuqahat karena isu-isu furu' dalam mazhab mereka berdampak signifikan. Bagaimana mazhab ini mengembangkan teori usul fikihnya sehingga aliran fuqahat adalah nama lain dari gerakan lembaga ini disebut sebagai fuqahat karena secara eksklusif memperhatikan masalah furu' mazhab dalam merumuskan teori-teori aliran fikih. Yang pertama itu adalah aliran fikih Syafi'iyah atau disebut dengan aliran mutakallimin. Hal ini secara metodologis mengembangkan usul fikih mereka
tanpa terombang-ambing oleh urusan-urusan furu atau masalah agama non-subjek. Mazhab ini mengembangkan teori-teori tanpa dipengaruhi oleh isu-isu furu dari mazhab yang beragam, sehingga teori kadang sejalan dengan furu dan kadang tidak. Konsep ini diturunkan dari nakli Al-Quran dan atau As-Sunnah dan dari akli atau pemikiran. Selanjutnya adalah tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang berkonsentrasi pada komponen esoterik, yaitu membersihkan sisi-sisi spiritual manusia sehingga dapat menghasilkan akhlak yang tinggi. Hal ini berbeda dengan bidang fikih lainnya seperti penerapan toharoh yang menitik beratkan pada penghilangan komponen ekstoteris atau ciri fisik manusia. Macam-macam aliran tasawuf yaitu tasawuf ahlaki atau dikenal dengan sunni. Dalam hal landasannya, tasawuf ahlaki atau sunni ini berpijak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Orientasi dari tasawuf ahlaki atau sunni ialah pembentukan akhlak yang mulia dalam mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang mengenal dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau biasa juga disebut dengan ma'rifah. Kemudian tasawuf irfani. Tasawuf irfani lebih tinggi lagi daripada tasawuf ahlaki karena ia berbicara tentang akhlak yang dapat diamati seperti akhlak kejujuran, keikhlasan, dan wacana yang tepat. Ini tidak hanya membahas keaslian dalam interaksi antara pribadi, tetapi juga memperkuat gagasan bahwa kita tidak pernah benar-benar mencari apa yang kita katakan akan kita lakukan. Inilah puncak kejujuran. Kemudian tasawuf falsafi. Tasawuf yang dikenal sebagai tasawuf filosofis menggabungkan visi intelektual dan mistik. Pendiriannya dalam ajaran tasawuf filosofis berbeda dengan tasawuf ahlaki karena mengungkapkan dirinya menggunakan istilah-istilah dari filsafat. Ajaran filosofis berbeda yang mempengaruhi karakter adalah asal dari bahasa filosofis. Mazhab ahli ra'yi mendasarkan penafsirannya terhadap hukum Islam, yaitu yang pertama, nasna syariah sifatnya terbatas. Yang kedua, setiap hukum syara dikaitkan dengan ilat tertentu dan ditunjukkan dengan tujuan tertentu. Sekian saya kembalikan. Yang kedua, ada yang dimaksud dengan ahlul ar-ra'yi, di mana organisasi ini muncul di Kufah atau di Irak. Sekolah ini secara signifikan mengacu pada gaya berpikir Irak saat mendefinisikan hukum. Mereka mengadopsi mentalitas Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Khattab. Inilah ketiga sahabat Nabi Muhammad SAW yang sering memanfaatkan rayu saat membuat peraturan. Baik, materi selanjutnya yaitu ada yang dimaksud dengan pemikiran ahlul al-hadis dan ahlul ar-ra'yi terhadap aliran-aliran dalam Islam. Golongan jumhur dalam menetapkan hukum terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ada yang dimaksud dengan ahlul al-hadis, di mana organisasi ini muncul di Hijaz. Mazhab ini pertama dan terutama terikat erat dengan kitab Al-Quran dan As-Sunnah saat membangun undang-undang. Jika aturan yang mengatur suatu situasi tidak dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka pergi ke kebiasaan para sahabat. Jadi pembahasan materi selanjutnya itu ada faktor-faktor munculnya aliran ahli hadis dan aliran ahli ra'yi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya aliran tersebut. Yang pertama,
hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan fatwa-fatwa para sahabat di Irak tidak sebanyak di Hijaz. Karena itu para fuqaha harus memeras otak dan harus lebih berusaha keras untuk memahami pengertian nas dan ilat dalam rangka penetapan hukum. Yang kedua, Iran merupakan pusat pergolakan politik dan pusat pertahanan golongan Syiah dan Khawarij, yang salah satu akibat negatifnya adalah pemalsuan terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, karena faktor lingkungan hidup yang berbeda. Irak pernah lama dikuasai oleh Persia sehingga mempengaruhi hubungan keperdataan dan adat kebiasaan orang Irak. Yang sama sekali tidak dikenal oleh Hijaz. Sementara itu, Hijaz sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tabiin dan tabiin atau para imam muhajidin hampir tidak ada perubahan yang berarti, sehingga setiap kejadian hampir tidak ditemukan perbedaan. Dan pembahasan berikutnya adalah alasan-alasan yang melatar belakangi timbulnya pemikiran hukum Islam. Salah satu hal yang menyebabkan berkembangnya pemikiran dalam hukum Islam adalah maraknya permintaan penerapan akal dalam masalah agama. Dan mengapa terlepas dari kenyataan bahwa